Kalau aku harus ngomong ke orang kayak why you have to meet psychiatrist and when, itu adalah ketika kalian memang merasa bahwa gue harus menolong diri gue sendiri because that is one of the best experience in life. Boleh nggak kita beranggapan kalau misalnya kita ke psikiater atau psikolog itu sebagai MCU aja gitu, untuk mengetahui apakah kita itu memang beneran punya depression atau sebenarnya kita cuman overthinking aja. Oke, CVV, kapan terakhir kali lu datang ke rumah sakit gitu? Untuk apa dulu? Untuk medical check up, untuk jenguk orang atau apapun gitu? Terakhir kali 2024 lah. Belum, tahun ini belum. 2024, udah lama banget dong. Enggak dong, ini bulan apa sih? Oh ya lumayan ya. Baru sadar. Ya lumayan lah, 2024. Jadi beberapa waktu lalu itu gue sempet datang ke rumah sakit gitu untuk kepentingan medical check up. Terus gue memperhatikan kan, kebetulan pada saat itu gue pergi ke rumah sakit yang ada di Penang untuk medical check up gitu. Medical check up orang tua lah. Terus di sana gue melihat sebuah sebuah experience yang membagongkan gitu. Karena baru untuk pertama kalinya gue melihat rumah sakit itu seramai pasar gitu. Lu pernah datang ke pasar kan? Pasar di Jakarta tapi aku atau gak kebayang rumah sakit yang ngeblend sama pasar tuh. Bukan ngeblend sama pasar, tapi ramainya itu situasinya kan. Ramainya itu ramai banget. Sumpah ramai banget. Sampai gak bisa jalan desek-desekan gitu. Enggak sih. Cuman untuk sekelas rumah sakit itu ramai banget. Karena lu gak pernah kebayang kursi-kursinya penuh. Kursi-kursinya penuh, yang antriannya nunggu. Bahkan pada saat itu ya, gue harus ngantri itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ngantri apa? Ngantri buat ketemu dokternya. Wow. Buat ngantri ketemu dokternya. Dari 9 pagi. Terus ketemu dokternya jam? 5 sore. Gue ngambil antrian tuh jam 9. Buat bokap nyokap ya. Jadi ngambil antrian tuh jam 9. Baru diambil darah dan lain sebagainya itu di jam 11. Terus konsultasinya itu jam 5. Itu sebuah pengalaman yang I'm so proud of you, Hari. Gue tidak menyangka gue akan nge-spend waktu selama itu di rumah sakit dibandingkan gue di mall gitu. Aneh banget gak sih? Gue di mall aja paling maksimal 2 jam sih. Nah iya, gue di rumah sakit tuh berapa jam ya berarti ya? 7 jam, kira-kira 7 jam. What are you doing there? Yeah, I mean beside the check-up. What am I doing? Are you sleeping on the floor? Enggak. Ya gue cuman duduk dengerin podcast, nge-YouTube gitu-gitu doang. Sambil temenin orang tua kan. Wasting time basically ya. Iya. Nah, di tengah keramaian pasien-pasien yang ada, itu gue melihat sebuah ruangan dokter. Ruangan dokter gak sih namanya? Pokoknya ruangan untuk konsultasi. Ruang konsultasi dengan dokter. Itu ada dokter psikolog. Dokter psikolog atau psikiater? Psikiater. Psikolog, psikiater. Kira-kira itulah. Gue gak tahu ya dokter yang di rumah sakit yang nangani tentang mental health itu namanya apa? Apa sih namanya? Psikiater atau psikolog sih? Psychiatrist ya. Mungkin ya. Soalnya yang bisa ngeresepin psychiatrist. Nah, kenapa gue tahu itu tentang mental health issue? Karena di depan pintu dokternya itu ada banyak banyak keterangan tentang mental health issue gitu. Tentang mental health. Jadi gue vibing ya. Jadi vibing di sekitar situ. Jadi gue bisa mendebak kalau misalnya itu adalah dokter psikolog lah, dokter psikolog, psychiatrist gitu. Psychiatrist. Terus. Nah, di antara semua dokter yang ada, dokter psychiatrist itu yang paling jarang orang datangi. Tapi kesehatan mental itu adalah sesuatu yang sangat banyak kita alami gitu. Kenapa bisa begitu? Maksudnya pada saat kemarin itu kamu melihat antriannya dibanding kayak misalnya dibandingkan dokter-dokter yang lain. Iya. Internis itu dia yang paling sepi antriannya. Dia yang paling sepi antriannya. Di tengah perdebatan sosial media di mana anak-anak sekarang itu banyak yang punya kesehatan mental yang tidak baik, struggle dengan mental mereka. Tapi psikiatris itu yang paling sepi. Kok bisa sih? Aduh, that's also my struggle. Bukan karena aku psychiatrist ya. Itu membagongkan buat gue gitu. Karena gue kira di tengah kamu tuh melihat realita di sosial media sama realita yang kamu lihat itu kok nggak nyambung gitu. Iya. Mungkin banyak orang yang menyatakan kalau misalnya dia mempunyai kesehatan mental yang gak baik gitu. Mungkin banyak pikiran atau gimana. Tapi kenapa kondisi rumah sakit dokter psikiatris itu sepi gitu?
For so many reasons actually Hari. Untuk alasan-alasan yang paling klise atau yang paling banyak dikatakan adalah mahal satu ya. Mahal. Kan Iya sih emang gitu. konsultasi dengan dokter di sana mahal sih. Harus gue akui Tapi mahal kemudian ketika ada BPJS gitu ya, mana kan jadi questionable. Kan kita kan pernah ngebahas nih, ya kan? Oke. Kita kan dulu pernah ngebahas kayak try to meet psychiatrist. Terus Ya, aku ya, bilang ya. ada BPJS-nya, ada prosesnya dan ada, buka aja di website ada banyak. Nah kemudian kan, berarti kalau biaya udah bukan lagi masalahnya dan psychiatrist itu punya waktunya, ya kan? Iya. Berarti kan tinggal pasiennya dong, kenapa nggak ke sana? Iya. Nah, Pertanyaannya itu. So for the very first reason itu adalah price ya, biaya, cost. Kedua adalah stigma. Stigma. Atau mungkin ada stigma kayak gini ya Ci. Lu setuju atau nggak setuju sih Ci? Kalau misalnya orang yang datang ke psikiatris itu biasanya punya stigma dianggap nggak punya teman gitu. Pertama itu, kedua dianggap gila. Ya banyak alasan kayak kalau apalagi kalau misalnya angkatan di atas kita, di atas millennials gitu, which is X and boomers gitu. Mereka merasa kalau ketemu psikiatris itu berarti kamu lemah. Ya kan? Oh berarti lemah gitu, nggak kuat sendiri, nggak kuat menjalani hidup. Kedua, literally edan kayak berti orang ini nggak bisa berfungsi dalam society gitu, kayak dysfunction gitu ya. Nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Iya, itu orang dengar orang ke psikiater tuh kayak orang lu lihat orang gila di jalan ngerti gak? Kayak gitu loh nyambunginnya gitu. Ngeliat kan kayak gitu, sama kayak gitu. Terus yang ketiga tuh berarti orang ini berarti nggak hidupnya tuh gampang, hidupnya tuh dia tuh nggak pernah kena masalah, sehingga sekali kena masalah itu langsung lemah langsung gitu. Hancur gitu. Jadi stigma itu yang membuat orang itu merasa denial ketika dia mau ke psikiater, ke psychiatrist gitu. Kamu nonton Dr. Slump nggak? Korean drama? Tidak. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton, if you have access to Netflix, please watch deh. Itu bukan berarti aku ya memang bagus. Aku tidak merekomendasikan romansnya, tapi itu ceritanya adalah 2 dokter terbaik, lulusan terbaik Korea gitu ya, which is good dong Korea. Nah, mereka itu jadi 2 lulusan terbaik dokter di Korea. Mereka itu dua-duanya bahkan denial ketika mereka mau ketemu psikiatris. Jadi bahkan seorang dokter yang menyadari kepentingan kesehatan mental dan badan itu masih denial karena semua stigma itu. Karena dia merasa kayak enggak, aku nggak lemah, aku bisa gitu. Tapi kemudian nggak bisa gitu. Nah jadinya memang apa ya Hari? Karena gini, karena kesehatan mental itu sesuatu yang nggak kelihatan. Lu sehat gak sehat lu gak bisa lihat. Kalau lu patah tangan lu kelihatan dong tangannya patah gitu. Tapi kalau kesehatan mental lu gak bisa ngelihat gitu bahwa mentalnya broken gitu. Jadinya jadi ketika kita mau ke dokter tuh gampang sekali untuk kita denial, untuk menggunakan stigma itu untuk percaya bahwa oh iya gue yang salah, gue nggak kuat, gue nggak boleh. Kalau misalnya gue ke psikiater beneran gue memvalidasi omongan mereka bahwa gue lemah, oke gue nggak boleh kayak gitu loh. Itu tuh sangat mudah untuk kemudian lari dari nggak mau ketemu psikiater gitu. Jadi misalnya, tapi yang keempat adalah yaitu apakah berarti nggak punya keluarga ya, nggak punya orang tua ya yang bisa diajak cerita ya, nggak punya teman buat diajak cerita gitu. Menurutku orang yang kayak gitu, sorry to say, tapi kalau misalnya kalian menjudge orang yang ketemu psikiatris adalah orang yang nggak punya teman, kemungkinan berarti kalian tidak bisa berempati cukup dalam pada masalah orang lain. That's all. Tapi kan bisa aja memang mungkin dia tidak punya teman untuk bercerita gitu. Karena bisa aja temannya itu nggak bisa dipercaya. Ataupun tiap kali dia mencoba untuk membuka diri ke teman, temannya itu kayak merendahkan dia gitu. Makanya dia nggak mau cerita ke teman gitu. Iya. Oke, kalau kamu nanya kayak apakah orang yang ketemu psikiatris itu kan mungkin aja nggak punya teman, mungkin masalah dia adalah masalah dia nggak bisa berteman, bisa. Apakah mungkin kayak dia punya teman tapi nggak bisa dipercaya, mungkin. Kalau kita bermain kemungkinan, kita bisa menggunakan semua kemungkinan itu. Tapi kenapa kalau kita mau bermain kemungkinan, kita menutup kemungkinan bahwa orang ini punya teman tapi emang dia nggak mau cerita ke temannya aja gitu, bener nggak? Kalau menurutku kalau kita mau bermain kemungkinan, kita harus fair dong. Semua mungkin, that's all. Berarti kan mungkin aja memang dia nggak punya teman, mungkin aja dia udah nggak punya keluarga, mungkin. Tapi juga mungkin kemungkinan terbaik yang lo nggak bisa pikirin terjadi dong. Dia punya teman dan bisa dipercaya, dia dan dia bisa cerita ke temennya, tapi dia butuh orang yang bisa objektif untuk mendengarkan ceritanya gitu loh. Berarti kita harus setuju dulu dong. Setiap kali kita mau bercerita ke teman ataupun ke psikiatris, kita sebenarnya punya satu masalah yang sama. Kita punya unsolved problems yang kita nggak bisa selesaikan sendiri, yang mungkin kita mau tanyain atau ceritain ke orang lain, mencari pandangan baru ke orang lain. Pertanyaannya,
Kalau misalnya lu dipilih menjadi seorang ambasador dari rumah sakit gitu, untuk mempromosikan psikiatris gitu, dan orang bertanya, kenapa orang itu harus datang ke psikiatris untuk menceritakan tentang unsolved problemsnya dia? What was the reason gitu ya? Iya, kenapa harus ke mereka gitu? Karena perasaan paling enak adalah ketika kamu merasa menolong dirimu sendiri. Kenapa tidak bisa kita lakukan ke teman? Beda. Oke, aku akan menjelaskan di sini yang menarik nih. Apa tuh? Ketika kamu punya masalah, gitu ya. Semakin kalian tua, kalian tuh akan sadar bahwa hidup itu masalahnya tuh beda level. Bener gak, Har? Benar-benar. Ada masalah yang lu lupa langsung detik itu. Ada masalah yang lu gak akan pernah lupa seumur hidup gitu. Berarti kan beda level dong. The more you get older, gitu ya. Kalian tuh sadar bahwa setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Termasuk kalian. Termasuk setiap orang yang ada dalam hidup kalian. Jalan ninja kalian masing-masing. Iya kan? Maksud gue meskipun kalian kenal satu sama lain, meskipun kalian saling peduli satu sama lain, tapi kalian tuh sadar penuh gitu ya, bahwa kalian gak lagi satu kelas. Jadi kalian tuh gak tahu orang ini tuh nilainya berapa gitu. Orang itu lagi punya masalah apa atau besok ulangannya apa. Lu gak lagi tahu persis gitu. Tapi kalau lu satu sekolah, lu masih satu kelas, lu bersama selama 10 jam, lu ngerti kira-kira orang ini hidupnya kayak apa. Jadi lu masih bisa cerita sama dia. Kayak ya hidup lu kayak gitu-gitu lah ya. Meskipun lu sotoy juga sebenarnya, tapi kan lu ngerti gitu dalam 24 jam tuh 10 jamnya ngapain. Tapi kalau misalnya lu udah jarang ketemu sama temen lu karena lu sibuk, lu di kantor, lu sibuk sama kantor lu, temen deket tuh beda kantor, lu udah gak tahu lagi dia tuh ngabisin waktunya tuh berapa lama. So udah pasti beda dong. Nah lu terus tiba-tiba dapet masalah gede banget. If you share, kalau kalian tuh cerita ke orang, intinya tuh apa sih? Sharing burden kan. Lu merasa berat banget nih, lu dapat beban 100 kilo, lu berat banget. Lu sadar ketika lu telepon temen lu, itu tuh lu pingin bilang bahwa can I share 50 kilos with you? And I expect you to care about that 50 kilos gitu. Kalau lu dewasa, lu ngerti bahwa dia itu mungkin membawa 150 kilo. Gitu. Nah, kesadaran itu tuh membuat kalian merasa bahwa untuk ngangkat telepon temen lu aja, lu mikir 100 kali. Bahkan lu bakal kayak baru, Hai. That's all. Lu bahkan, iya karena saking merasa kayak, aduh bukannya gue gak mau cerita, tapi nanti dulu deh ketika beban gue tuh bisa gue digest dulu gitu loh. Gak langsung gue pindahkan gitu. Jadi yang gue kasih ke lu tuh hasil gue menolong diri gue sendiri, sehingga lu tuh gak merasa bahwa gue tuh bener-bener cuma mindahin, ngelemparin masalah gue ke lu gitu. Karena kalau lu bener-bener dapet masalah, lu telepon orang pasti lu pindahin gitu. Lu bayangin seberapa berat masalah dia. Kalau lu digituin sama orang, lu juga gak kuat. Karena juga kita gak tahu kan, teman yang kita ceritain itu dia menampung beban seberapa banyak gitu. Jangan-jangan dia juga menampung beban yang cukup banyak sampai dia sendiri gak bisa handle, dan ketika kita menambahkan beban tersebut, itu bakal lebih membebankan orang itu. Iya. Makanya bukan berarti kayak loh lah kalau gitu berarti lu juga gak peduli dong sama temen lu karena dia gak mau cerita sama lu. Gue peduli, tapi gue tidak mewajibkan temen gue untuk cerita semuanya ke gue ya. Itu pertemanan, itu gue bukan buku diary gitu. Jadi gue gak masalah lu memilih apa yang mau lu ceritakan ke gue gitu. Tapi ketika lu cerita gue akan care. Tapi bukan berarti lu punya kewajiban untuk setor ke gue gitu loh. Nah maksud gue, nah bayangkan ketika kalian tuh udah bebannya berat banget, terus kalian tuh udah gak bisa mikir, udah bayangin itu dulu. Kalian punya temen, tapi semua teman kalian tuh kalian tahu bahwa mereka juga sibuk sama hidupnya, they're struggling with their lives gitu ya. Tapi lu gak kuat nahan ini sendiri, tuh lu gak bisa mikir, dan lu tahu bahwa gue butuh pertolongan. Maka datanglah ke psikiatris. Lu butuh satu orang yang mau ngedengerin lu, udah. Nah masalahnya adalah kalau lu cerita ke orang tua, belum tentu mereka ngerti masalahnya tuh apa. Dan masalahnya adalah kalau sama orang tua itu bukan berarti kayak kenapa lu gak cerita ke orang tua, kan mereka pasti peduli, tapi mereka juga stres. Jadi kadang-kadang lu gak bisa ceritain masalah lu karena lu gak mau mereka stres. Itu beban mengenal seseorang itu adalah orang itu akan melihat apa yang harus mereka lakukan untuk kita. Itu yang membuat kita tuh tertekan, ngerti gak? Kayak aduh kalau aku cerita punya masalah ini pasti dia kepikiran. Gak bisa, kadang orang dewasa tuh gak kuat gitu loh untuk memindahkan beban itu. Jadi satu-satunya yang kepikiran buat lo adalah gua itu cuma butuh cerita. Gua tuh cuma butuh memproses pikiran gua dengan ngomong atau dengan meluapkan aja gitu, sehingga kayak nantinya tuh terurai gitu loh. Kayak sebelumnya tuh ruwet di sini, terus lu pindahin satu-satu ke orang, terus nanti kayak lu bisa ngelihat sendiri masalahnya tuh apa. Nah itulah dimana ketemu psychiatrist itu tuh literally untuk memproses pikiran, kayak Hari yang sering bilang gitu. Maksudnya itu tuh untuk mengurai keruwetan dalam kepala kepada seseorang yang lu tahu dalam tanda kutip memang lu bayar untuk mendengarkan lu, dan lu tuh gak harus bertanggung jawab pada perasaannya dia gitu loh.
Itu yang paling berat Hari. Karena kalau lu cerita ke temen, lu tuh pasti mikir kayak apa yang dia rasain dari cerita gue ya gitu. Kalau gue lu cerita ke orang tua, gimana ya orang tua gue mikir apa soal gue gitu. Tapi ketika lu cerita ke orang asing tuh sama kayak lu cerita ke orang yang barusan lu temuin gitu ya. Lu bisa cerita apa aja kadang-kadang kan. Nah ini sama kayak lu ke psikiater, lu gak harus bertanggung jawab pada perasaan dia. Dan lu bisa minta dia, lu harus dengerin gue. Karena memang yang itu yang lo butuhkan gitu. Tapi bukannya orang yang dekat dengan kita akan lebih mudah mengerti kita dibandingkan dengan psikiatris yang tidak tahu sepak terjang kita di kehidupan kita sehari-hari? Kalau lo bilang bahwa lebih mudah untuk mereka mengerti kita, betul. Itulah kenapa kita pingin cerita ke mereka kan. Kita pingin cerita ke mereka. Tapi hanya karena mereka mengerti kita, bukan berarti mereka bertanggung jawab atas masalah kita dong. We kan cannot take it for granted juga ya. Iya kan gimana ya. Meskipun gue ngerti bahwa gue tuh ngerti misalnya gue punya masalah. Gue kalau terus pasti lo tau teman deket gue kan. Maksud gue kalau gue cerita ke dia kapanpun dia pasti langsung terima. Kalau gue ngomong kayak iya aku ada masalah udah lama aku gak bisa cerita, dia pasti kayak kenapa gak cerita aja. Tapi dia pun tahu bahwa aku pun tuh gak mau bebani gitu loh. Belum nanti akan ada saatnya aku akan cerita. Itu adalah karena kita sadar bahwa kita harus bertanggung jawab pada masalah kita sendiri. Makanya tadi aku bilang, kalau aku harus ngomong ke orang kayak why you have to meet psychiatrist and when, itu adalah ketika kalian memang merasa bahwa gue harus menolong diri gue sendiri because that is one of the best experience in life. Mencari pertolongan kali lah. Kesadaran menolong diri dan kemauan untuk menolong diri. Oke, asumsi gue adalah orang yang punya masalah dan ingin menolong diri gue sendiri. Tapi ini pertama kalinya gue datang ke psikiatris gitu. Kira-kira gue harus mulai dari mana nih untuk menceritakan semuanya? Karena kemarin ya pas gue lagi ke dokter ya, bokap gue kan gue tahu kan dia punya masalah kesehatan kan. Terus gue bilang, papa udah ngomongin semua keresahan papa nggak? Maksudnya keresahan. Ulangi. Maksudnya gejala-gejala penyakit ataupun masalah kesehatan yang papa rasain nggak ke dokternya? Terus papa gue bilang, ngapain gue ceritain? Kan dia kan dokter. Harusnya dengan mengecek darah dan lain sebagainya, dia udah bisa tahu dong apa yang gue rasain gitu. Sebagai pasien yang datang ke dokter, menurut lo kita harus bagaimana sih menceritakan masalah kita supaya dokternya itu bisa mengerti dan bisa menganalisis kita itu dengan lebih baik gitu? Kalau nanya sama gue, sebenarnya kita semua tahu jawabannya lah. Apakah menurut gue itu sama kayak kalau lu punya pacar gitu ya, terus lu merasa kayak ya kan lu cowok gue, lu harusnya ngerti gue dong. Nah itu rasanya jadi dokter kayak gitu. Saya tidak emang pernah. Sih gue udah meriksa. Emang sih gue udah meriksa gitu ya. Emang sih gue ngelihat data-data lu. Tapi kan gue nggak tahu ya lu makan apa setiap hari. Tapi kan gue nggak tahu ya lu kegiatannya seperti apa tiap hari. Dan lu expect dari data sepenggal ini, gue tahu kehidupan lu selama gue nggak pernah ketemu sama lu gitu. Menurut lu masuk akal nggak? Tapi kan dokter harusnya bisa ketahuan dong. Emang gak bisa gitu? Kenapa lu gak ngomong? Kenapa kan Tuhan? Kenapa gak sekalian kayak gitu sih? Oke, marah Ci. Enggak, maksud gue adalah baru gue Idul gak Fitri dokter. Gue bukan dokter. Oke. Tapi maksud gue adalah kadang kita punya ekspektasi tidak masuk akal kepada manusia ya gitu loh. Oke. Mereka manusia gitu. Gue tapi ngerti lu ngomongin apa. Karena memang seringkali dokter pun punya tekanan itu kan. Kayak lu kan dokter, lu harusnya ngerti dong. Iya. Aku gak pernah melihat itu ya Hari. So if you ask me, justru karena aku merasa dia dokter, aku harus membantu dia untuk memberikan hipotesis yang terbaik yang bisa dia berikan dengan cara aku menceritakan segala yang dia nggak tahu gitu loh. Itu yang gue pikirkan, tapi tidak bokap gue pikirkan gitu. Ya mungkin balik lagi ke kayak ada perasaan entitlement karena udah membayar misalnya. Kayak lu kan mahal, lu harusnya pinter dong gitu. Tapi gini, kalau menurut gue kalau lu pakai pemikiran itu, kalau nanti diagnosisnya tuh nggak tepat, lu nggak boleh marah. Karena kan dokternya bakal bilang, ya bener kan, lu kan minta gue yang mikir. Oke, ini pemikiran gue. Kan konyol, maksud gue ngerti gak? Kayak lu jadi lempar-lemparan sesuatu yang ujung-ujungnya lu yang rugi karena lu yang bayar gitu loh. Kita balik lagi ke topik psikiatris nih, dalam kasus psikiatris nih. Sebagai orang yang pertama kali, sebagai orang yang pertama kali mungkin datang ke psikiatris, kita pastinya mungkin malu-malu kan buat menceritakan masalah kita tuh. Apalagi dengan orang yang tidak kita kenal terus kita bayar gitu. Gimana tuh caranya kita memulai menceritakan keresahan kita? Apakah kita harus menceritakan secara gamblang gitu aja, atau mungkin seorang psikiatris bakal nanya beberapa hal gitu? Apa hal-hal yang mungkin harus kita sampaikan yang tidak perlu kita sampaikan? Oke, sebentar. Kalau misalnya kamu nanya apakah psikiatris akan bertanya beberapa hal, yes of course. Tentu saja dia akan mencoba untuk membaca kamu kayak basic-basic pertanyaan gitu ya. Pasti akan ada pertanyaan, tapi
kalau kamu nanya harus mulai dari mana, tidak ada yang benar salah ya. Pokoknya apa yang kalian pikirin aja gitu, langsung kayak misalnya waktu itu aku punya temen yang tiba-tiba datang sama dokter. Dokter, saya kemarin pingsan. Lah mulai dari situ. Kan sebenarnya nggak nyambung ya sama psikiatris, kan harusnya misalnya ngomong apa kayak dokter saya sakit atau apa, kan nggak ada, jadi nggak ada yang benar salah. Itu sama kayak lu curhat sama teman lu aja gitu loh. Nggak ada yang benar salah, nggak bisa kayak ini prolog, ini klimaks, ini epilog, nggak harus kayak gitu juga. Psikiatris maksudnya nggak harus kayak gitu. Ketemu psikiatris tuh sama kayak lu memproses pemikiran lu aja, jadi lu mulai dari apa yang lu pemikiran pertama yang muncul dalam kepala gitu. Soalnya waktu gue dulu ketemu juga, gue pernah ketemu psikiatris, gue pernah ketemu psikolog. Kalau sama psikolog tuh mereka akan nanya, kemarin ngapain gitu. Kalau misalnya aku nggak cerita ya, misalnya aku nggak bisa cerita gitu, dia akan nanya, seminggu belakangan ngapain gitu. Nah gue mulai cerita, gue memproses gitu ya. Nah itu kan dari situ keluar semua langsung kan, kayak oh iya ngerasain ini, ngerasain itu, ngerasain ini, kayak ngerasain itu gitu. Jadi basically gitulah. Jadinya jangan terlalu takut kalau ketemu psikiatris sama kayak ketemu dokter, karena dokter kayak iya gejalanya apa langsung gitu kan. Kalau misalnya kamu ngomong iya saya demam dok berapa hari, kan sebenarnya mereka juga menggali ya. Dokter yang baik kan ketika mereka menggali untuk menemukan hipotesis yang terbaik. Jangan pernah merasa bahwa hanya karena dia belajar selama 10 tahun dia jadi Tuhan gitu loh. Berarti kalau misalnya kita datang ke psikiatris, kita harus beranggapan kalau misalnya kita lagi ngobrol bareng teman gitu dong, supaya suasananya lebih nyantai, lebih aman, gitu gak sih? Nggak harus. Lo nggak harus ngebayangin dia tuh siapapun. Oh gitu. Justru itulah enaknya. Lo nggak harus mikirin dia, Hari. Makanya makanya psikiatris tuh gimana ya? Kenapa aku menyarankan sekali kalau memang kalian butuh ya? Karena kalian nggak harus mikirin perasaan dia. Itu loh yang paling berat ketika kita tuh curhat. Kenapa kita milih-milih kata? Itu udah kita berat. Terus kita milih kata, milih bagian cerita mana yang ceritain. Itu adalah karena kita harus mikirin perasaan orang yang mendengarkan kita kan. Nah, kalau kalian nggak kenal sama orangnya, apa yang mau kalian pikirin gitu loh? Nggak kenal ya udah lu cerita aja semuanya, dan dari cerita itu memproses gitu loh. Kecuali kalian pintar banget journaling ya silahkan. Tapi kalau memang kalian belum terbiasa, bisa mulai dari cerita ke orang, kayak curhat aja gitu. Jadinya nggak harus mikirin dia kayak orang tua gue yang peduli sama gue. Nggak harus, karena nggak adil ya kalau lu minta psikiater lu kayak orang tua lu, nggak mungkin dong. Kayak nggak, ekspektasi apa yang kalian miliki dalam kepala kalian. Juga kalian nggak bisa kayak tiba-tiba kalian berteman hanya karena 10 menit ketemu. Juga nggak masuk akal gitu. So it's just that you help yourself by meeting someone that want to listen to your story, and you are able to tell any story without restriction gitu. Ya nanti Hari translate lah. Maksud gue, yang enak adalah gak ada yang gak boleh diceritain. Udah. Tapi bisa gak Ci, setelah kita ngobrol sama psikiatrisnya, setelah kita bercerita, ternyata psikiatrisnya bilang kayaknya kamu bukan punya kesehatan mental yang buruk, tapi lu cuma overthinking gitu. Overthinking bukan bagian dari kesehatan mental yang buruk ya. Kesehatan mental yang buruk itu mungkin lebih ke depression atau ADHD dan lain sebagainya. Bisa nggak jadinya seperti itu? Hari ada miliaran psikiatris di dunia. I Oke. don't know, miliaran lebay, jutaan lah. Oke. So if you ask me like whether there is a possibility that's gonna happen ketika kalian ke psikiatris dan kemudian ketemu yang membuat kalian merasa tidak diterima gitu ya, atau merasa nggak nyambung gitu, kayaknya gue nggak srek ya sama jawaban dia gitu ya, meskipun mungkin tidak salah gitu, mungkin aja. Makanya itu istilahnya tuh mismatch therapy. Terapis. Lebih ke harusnya kan sebagai seorang psikiatris tuh bisa tahu kan bahwasanya pasiennya ini benar-benar punya gangguan kesehatan seperti ADHD ataupun kesehatan mental lainnya. Tapi bisa juga sebenarnya pasiennya ini nggak punya gangguan mental tersebut. Dia cuma self-proclaim gitu. Mungkin sebenarnya gini, sama ketemu psikiater itu sama kayak ketemu dokter gitu. Misalnya kalian ngerasain sakit di perut gitu ya. Terus kayak ngomong, dok perut saya sakit banget udah berhari-hari gitu. Terus dokternya bilang, lah nggak apa-apa gitu. Ada kan kalian ketemu dokter gitu, terus kayak nggak apa-apa, saya kasih vitamin aja gitu. Terus lu minum vitaminnya, nggak masih sakit dok gitu. Dokternya bilang nggak apa-apa, ya udah saya kasih obat ya, tapi ini diminum kalau sakit aja. Terus kalian minum obatnya, kok tetap sakit gitu. Kalian akhirnya apa? Second opinion kan? Aku nggak bisa nih sama dokter ini, nggak nyambung. Sekalian ketemu dokter lain lagi, dokter lain bilang oh sakit ya, saya coba kasih obat ini gitu. Terus dokternya membaik, oh ya berarti kalian bertahan sama dokter ini. Terus ternyata sakit lagi, dokter ini nggak bisa nih, third opinion. Sebenarnya sama,
Jadi kalau kamu bilang kayak psikiatris itu kan harusnya tahu yang paling benar gitu ya. Oke, misalnya dia bilang kayak enggak, kamu nggak sakit gitu ya. Kamu tuh cuma overthinking. Lah, pertanyaannya adalah ini tuh udah bukan lagi masalah dia benar atau salah. Lu bisa terima nggak sama itu? Oke. Jadi mungkin dia benar, mungkin dia salah. Pertanyaannya, lu maunya apa? Karena masalahnya nggak kelihatan gitu loh. Oh di sini ADHD kan nggak ada tulisannya. Oke. Oh di sini OCD nggak ada tulisannya gitu loh. Oke. Lu kan semua balik lagi ke perasaan lu kan. Dan gimana? Apakah dokternya harus bertanggung jawab pada kebenaran itu? Tentu saja, diagnosis harus mendekati kebenaran. Tapi kan juga dikembalikan ke pasiennya. Kayak misalnya tadi dokter yang bilang kamu nggak apa-apa. Apakah dia akan kehilangan izin prakteknya hanya karena bilang kamu nggak apa-apa? Kan nggak juga. Menurut dia kamu nggak apa-apa, gitu loh. Nah, balik lagi ke kamu merasa kamu apa-apa nggak apa-apa? Kamu terima nggak sama diagnosisnya gitu? Kalau kamu nggak bisa terima, ya silahkan coba cari terapis yang lain. Itulah sebutannya adalah mismatch terapis yang tadi aku bilang. Bukan berarti terapis itu salah, bukan berarti kamu salah, hanya saja mungkin penyampaiannya nggak pas, hanya saja kamu butuh beberapa kali ketemu dokter untuk sampai kamu percaya bahwa oh iya aku nggak apa-apa. Menurut sih kayak kamu tuh kadang-kadang butuh ketemu 5 dokter dulu untuk saya overthinking mungkin gitu loh. Jadi kan just do your own journey of getting better lah gitu. Jadi apa saran buat teman-teman kita yang mungkin bingung nih, apakah sebenarnya dirinya sendiri itu punya kesehatan mental atau enggak, depresi atau enggak, yang kebanyakan self proclaim gitu. Nah, kenapa aku mau ngebahas ini sebetulnya adalah karena sampai sekarang banyak banget yang DM aku, masih DM aku, saying that I got depression, I got stressed, and I think bukan I got, tapi I am very stressed, so I think I got depression gitu. Itu yang benar kata Hari tadi, self proclaim gitu. Terus juga misalnya kayak gimana ya Ci, aku tuh nggak kuat, aku harus ketemu siapa segala macam, nggak punya teman dan segala macam gini. Nah gini maksudku, kalau kalian kebanyakan tuh aku read tapi aku nggak bisa balas karena aku nggak bisa tiba-tiba jadi teman yang kalian harapkan itu, karena kalian menginginkan sosok A, teman A. Sekarang ngobrolnya sama aku, kalian berharap aku menjadi A, nggak bisa. Kalau memang kalian butuh temannya A, silahkan ngobrol, silahkan mencoba untuk mendekati A. Tapi kalau A ini nggak bisa, berarti kan kalian baru bingung nih, ketemu siapa ya untuk bisa sembuh. Nah, aku akan menyarankan kalau seperti itu, memang kalian kehilangan arah banget, silahkan mencoba untuk ketemu psikolog dulu. Nah, kalau emang nanti dari psikolog melihat bahwa saya nggak bisa handle kamu harus minum obat. Nah, itu kalian akan dirujuk ke psikiatris. Nah, kalau memang semuanya butuh dana, tentu saja kan dokter juga belajar ya. Jadi kita butuh membayar jasa mereka. Silahkan untuk menjalani prosesnya dari BPJS gitu. Bahkan ada JKNK sudah masuk kok gitu. Jadinya kadang-kadang tuh gini loh. Ketika aku balas bahwa ini tuh bisa loh, kalian tuh bisa menolong diri sendiri dengan cara yang paling minim atau dengan biaya yang paling sedikit gitu. Orangnya tuh langsung kayak, lah kenapa sih Cik ketemu psikolog? Loh, aku bukan psikolog. Kalau kalian dengar dari aku dan kalian merasa aku psikolog, loh itu yang aku hentikan. Karena aku nggak mau kalian merasa aku tuh dokter, aku tuh terapis gitu. Justru hal terbaik yang bisa aku berikan ke kalian adalah mengarahkan kalian ke guideline yang paling benar untuk kalian bisa sembuh. Kalau misalnya kalian itu udah aku kasih guideline yang paling benar dan kalian nggak mau, pertanyaannya apakah kalian mau sembuh? Boleh nggak kita beranggapan kalau misalnya kita ke psikiatris atau psikolog itu sebagai MCU aja gitu, untuk mengetahui medical check up, untuk mengetahui apakah kita itu memang beneran punya depression atau sebenarnya kita cuman overthinking aja? Boleh ya berarti ya? Sama kayak ketemu dokter untuk medical gitu check up ya? Iya, kan kadang-kadang kita bahkan 6 bulan sekali harus ke dokter gigi kan untuk ngecek kan. Jangan-jangan ada lubang-lubang kita nggak tahu gitu, atau misalnya kayak ya medical check up bahkan setahun 2 tahun sekali gitu kan, untuk melihat apakah ada masalah yang kita nggak sadar gitu. So yearly checking is always good ya. Kalau dalam dunia kesehatan tuh prevention itu is always like the top of the priority gitu daripada pengobatan. Tapi manusia Indonesia in particular, tapi di seluruh dunia juga, kita hanya baru sistem pengobatan kita itu adalah menghentikan kematian, bukan mencegah penyakit gitu. So it's of course it's good, it's just uncommon lah. Jadi kita nggak perlu malu atau ashamed of ketika kita harus datang ke psikolog ataupun psikiatris kali ya, apalagi dia nggak punya teman gitu. Karena sebenarnya ketika kita datang ke dokter ya kita ingin menolong diri kita sendiri.
Sama kayaknya kita punya penyakit jantung gitu. Kita datang ke kardiologis karena kita punya masalah dan punya niat untuk pengen tahu nih, apakah benar-benar ini penyakit jantung atau jangan-jangan gue kebanyakan makan kari kambing gitu misalnya. Spesifik banget. Iya kan? Jadi mungkin kita bisa menganggap benar. kita datang ke psikolog atau psikiatris itu buat ngecek aja apakah kita beneran punya ADHD atau depression. Yang mungkin kalau misalnya nggak punya, ya berarti mungkin karena kita overthinking aja. Kita jadi tahu, berarti kita sering khawatir berlebihan. Ataupun kalau misalnya kita ternyata punya ADHD, kita tahu preventionnya tuh harus kayak gimana. Iya, dan gini ya, meskipun kalian ketika mendengarkan podcast ini kalian merasa kayak iya benar-benar nggak masalah kok ketemu psikiatris, nggak masalah. Kalau emang stres tolong diri sendiri, harus ketemu dokter dong gitu. One day ketika kalian di posisi di mana kalian merasa kayak gue butuh pertolongan, dan kalian sadar bahwa kalian mengingat memori ini ya, kayak gue butuh ke psikiatris ya. It's not gonna be that easy to admit, untuk mengakui bahwa gue butuh ketemu psikiatris. But still, you have to go, right? Yes. So mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini kali ya. Kita nggak perlu malu untuk mengakui bahwasanya kita tuh sakit gitu. Kalau misalnya kita benar sakit, ya kita datang ke dokter untuk cari tahu kita tuh sakit apa. Sama kayak kalau misalnya kita punya gejala-gejala kesehatan mental gitu. Jangan kita self-proclaim dan menganggap diri kita punya depression yang sebenarnya enggak gitu. Datang aja ke profesional, kita bercerita, anggap aja kita itu sebagai medical check-up. Itu bukan sesuatu yang harus kita malu gitu. Yes, that is a very smart way to say that, Hari. Thank you. Yes, agree. Ya, dan mungkin itu aja buat episode kali ini. Jadi jangan lupa buat tolong diri kalian sendiri. Dan until next time, bye-bye. Bye-bye.